Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah di minggu pertama di bulan Maret Bapak Ibu. Sebentar lagi apa saudara? Foto. Mudik lagi ya. Bagi yang punya karyawan mikir THR lagi ya. Jadi kehidupan manusia berputar-putar hanya sekitar itu Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita Paskah ya, dan sebentar lagi kita merayakan Pentakosta dan kembali merayakan Natal Saudara. Jadi kehidupan yang terus silih berganti, begitu waktu begitu cepat. Yang penting adalah kita terus tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali dalam pengajaran. Seperti yang sudah saya lakukan setiap minggu pertama, khotbahnya pasti tentang doktrin atau dogma gereja atau pelajaran dasar kekristenan. Nah nanti minggu kedua, ketiga, keempat adalah kebangunan dan penyegaran rohani Bapak Ibu. Baik, sudah siap Cici PowerPoint-nya? Baik, ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu karya Allah dalam keselamatan kita atau keselamatan manusia. Bapak Ibu, minggu pertama dulu saya menyampaikan firman Tuhan tentang apa Bapak Ibu? Keselamatan. Keselamatan itu diperoleh dengan apa? Iman dan percaya, bukan karena ilmu atau kebaikan atau kesalehan manusia. Tetapi orang diselamatkan oleh karena iman dan percaya. Ya. Siapa nih sing suwak saudara ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang karya Allah dalam keselamatan. Ya, kita akan memahami beberapa hal dari nats Alkitab yang terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat 14. Sudah ketemu Pak Ibu? Oke, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh janji yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, dalam nats ini sebagai orang percaya, ya, sebagai orang percaya, sudah lihatin slide-nya Dik. Itu sudah slide kedua. Ya. Sebagai orang percaya kita harus selalu mengucap syukur menurut ayat ini. Ya, kalau kita baca ayat yang pertama tadi, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur karena apa Bapak Ibu? Ya, karena keselamatan yang Tuhan beri. Lalu kita juga harus bersyukur karena sejak awal Allah telah memilih umatnya. Dari nats ini kita belajar itu. Sejak awal Allah telah memilih umatnya. Jadi kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Ya, imamat yang rajani. Lalu dikatakan juga bahwa Tuhan telah memanggil kita ya melalui janjinya dan ya melalui Injilnya yang diberitakan supaya kita mengalami kemuliaan Kristus. Dengan kata lain, kita dimuliakan oleh Kristus Bapak Ibu. Nah, ada beberapa karya Allah dalam keselamatan kita Bapak Ibu.
Yang pertama ya, karya keselamatan Allah itu yang pertama adalah Allah mengasihi. Ya, coba katakan Allah mengasihi. Nah, saya tidak sedang bicara tentang antar manusia dengan manusia. Pagi hari ini saya sedang bicara tentang Allah, tentang keselamatan, tentang karya keselamatan. Jadi karya Allah dalam hidup keselamatan kita atau keselamatan itu adalah yang pertama Allah mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Lebih luas lagi, Allah mengasihi dunia. Nah, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 di bagian yang B itu Bapak Ibu dikatakan ada kalimat saudara-saudara yang apa saudara? Yang huruf kuning? Saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti ini jemaat di Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa dikasihi Tuhan? Karena dia sudah dipilih. Nanti kita akan lihat ke sana. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Allah mengasihi kita. Wah itu Rila manggil-manggil opa ya. Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah itu luar biasa. Dan Yohanes 3 ayat 16, coba kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ayat ini tidak akan tergantikan dengan apapun juga. Ya, kalau kita lihat ayat ini adalah karya Allah yang besar. Karya Allah yang terbesar sepanjang hidup. Dikatakan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk kita orang-orang yang dikasihinya Bapak Ibu. Dan ingat kasihnya yang besar. Bukti Allah mengasihi kita itu adalah kita diberikan anaknya dengan karya terbesar. Dia mati di kayu salib dan bangkit buat kita. Dan saudara ayat ini mengatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini tidak bisa diganti Bapak Ibu. Coba slide berikutnya itu. Ya, kita selamat itu karena kasihnya yang besar. Kita bisa masuk surga karena kasihnya yang besar melalui anaknya yang tunggal. Nah ayat ini tidak bisa diganti seperti itu Bapak Ibu. Coba kalau ayat itu tak ganti seperti itu, bagus enggak saudara ya? Ini sebenarnya yang diinginkan manusia. Ya, yang sering tidak sadar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan harta yang banyak. Cocok enggak saudara? Cocok buat kita. Ya kan? Coba ada lagi. Misalnya begini, ia telah mengaruniakan mobil yang bagus buat kita. Cocok enggak saudara? Sebenarnya cocok saudara ya kan? Ya lalu apalagi? Tuhan mengaruniakan atau dia mengaruniakan rumah yang banyak. Cocok gak saudara? Cocok Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan manusia adalah kasih Allah. Dan yang dibutuhkan manusia adalah keselamatan. Di ayat yang lain mengatakan kalau nyawanya saja dia berikan. Apalagi yang lainnya. Kalau nyawanya saja dia tidak gondeli, dia relakan. Apalagi yang lainnya. Jadi sebenarnya Yesus, Allah Bapa kita memberikan Yesus itu sudah lebih dari segala-galanya Bapak Ibu. Buat apa punya harta banyak kalau tidak masuk surga? Buat apa kita berkelimangan harta? Kita butuh harta, kita butuh duit, kita butuh menjadi orang yang diberkati. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah hidup kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu bisa dikerjakan oleh karya keselamatan. Yang dengan kalimat kata Allah mengasihi kita. Jadi saudara boleh bangga bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah.
Yang waktu Natal saya jelaskan tentang bahwa posisi manusia butuh belas kasihan. Nah, sekarang dari pihak Allah. Allah memberikan secara cuma-cuma. Dia memberikan kasihnya yang terbesar, yaitu memberikan anaknya buat kita. Untuk apa? Mati di kayu salib, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya. Nangkap sesuatu enggak saudara ya? Jadi karya Tuhan dalam keselamatan kita, Allah mengasihi kita. Yuk katakan sama-sama supaya enggak lupa nanti. Allah mengasihi kita. Yang kedua Bapak Ibu. Karya Allah dalam hidup keselamatan kita. Yang kedua adalah Dia memilih saudara. Ya, Dia memilih. Saudara ayatnya di ayat bagian C itu dikatakan. Sebab, ya masih di 2 Tesalonika 2:13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Untuk apa saudara? Diselamatkan. Untuk masuk surga sebenarnya bukan pilihan kita. Untuk diselamatkan sebenarnya bukan pilihan kita. Tapi di awal Allah itu memberi tawaran. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia tidak melihat, dia akan masuk di dalam kerajaan surga. Dia menawarkan, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sudah ditawarkan Bapak Ibu. Dan tetap keputusan ada di tangan Allah. Memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang jadi orang Kristen, itu adalah pilihan Allah. Coba katakan sama sebelahnya, kamu adalah pilihan Allah. Ya kan? Dari berjuta-juta orang, kita dipilih Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau beli duku, pilih yang apa saudara? Milih sing gede ning sing wis apa? Dalu, betul enggak? Itu dipilih. Saudara kalau milih mantu, pilih enggak saudara? Pilih, orang Jawa bilang melihat bibit, bebet, bobotnya. Maksudnya sing gendut maksudnya gitu. Mesti ada sebuah pilihan. Nah, Allah ternyata memilih. Tapi karena kasihnya yang besar itu, dia juga memberi apa saudara? Tawaran kepada kita. Dan nanti kita akan lihat Allah itu dalam memilih juga dengan pengetahuannya. Kemahatauannya. Orang ini mau dipilih apa enggak, nanti kita akan belajar di sana. Jadi Bapak Ibu, sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan. Tidak ada kita mau milih begini, aku mau jadi agama A, aku milih, tidak bisa. Buktinya apa? Ada nggak orang pindah agama? Ada. Ya kan? Bahkan sebagian besar Bapak Ibu Saudara dari seberang, dari sepupu. Dan sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Itu karena apa? Pilihan. Enggak Pak, karena saya menikah sama orang Kristen. Anda menikah dengan orang Kristen juga itu karena seizin Tuhan. Ada enggak orang nikah sama orang Kristen tetap dia enggak mau ikut Kristen? Ada, karena tidak pilihan Bapak Ibu. Maka ada lagu, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari segala bangsa untuk dikuduskan dan menjadi umatnya. Katakan dia memilih. Amin saudara, dia memilih siapa? Katakan saya. Tuhan tidak memilih tetanggamu, tapi Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Coba Dik, slide berikutnya Dik.
Nah, kita dipilih untuk diselamatkan. Nah, lalu di penjelasan yang berikutnya, Allah memilih kita karena kedaulatannya. Ya, karena kemahakuasaannya. Jadi orang lain tidak bisa menentukan, yang bisa menentukan hanya Allah. Ini semua hak kedaulatan Allah. Kita dipilih jadi anak-anak Tuhan itu hak kedaulatan Allah. Dia juga memilih dengan kemahatauannya. Yesus itu tahu, Allah Bapa itu tahu. Ya, ini mau percaya apa enggak? Ini orang percaya, dia sudah tahu. Maka dia betul-betul memilih kita dari antara bangsa-bangsa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia memilih kita untuk diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Bisa berkata amin Bapak Ibu? Kalau bisa berkata amin, kita lanjut yang ketiga lalu selesai saudara. Yuk yang ketiga, karya Allah dalam kehidupan manusia, keselamatan kita adalah Dia menguduskan. Apa ini Pak maksudnya? Ya kita baca dulu di ayatnya itu ya. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Kita telah dikuduskan artinya apa? Status kita. Status kita adalah orang benar, dosa kita ditebus, kita disucikan, ditahirkan, dikuduskan. Itu status kita di hadapan Allah. Setelah ditebus, diselamatkan, kita ini dikuduskan, disucikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang umat ketebusan yang dikhususkan, lalu disucikan, lalu dikuduskan. Nah, dikuduskan untuk maksud apa? Maksud tertentu Bapak Ibu. Ya, untuk maksud ilahi, tujuannya adalah ilahi, yaitu hidup kekal. Dikuduskan untuk mempersiapkan hidup kekal. Itu status kita, dikuduskan. Nah, tetapi Bapak Ibu, coba lihat slide berikutnya. Setelah kekudusan secara posisi kita adalah orang yang kudus, orang yang dikuduskan oleh Allah melalui Roh Kudus. Kita juga harus ada kekudusan secara progresif. Saya kasih tahu ya, ketika kita dikasih, karena besar kasih Allah itu, maka kita dipilih menjadi umatnya. Setelah dipilih, ya kita dikuduskan, lalu kita layak menjadi anak-anak Allah, penghuni-penghuni atau pewaris kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dikuduskan, status kita dikuduskan, maka kita juga harus bisa menyeimbangkan, yaitu secara progresif kita juga harus belajar untuk hidup kudus, serupa dengan siapa? Kristus, serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus Bapak Ibu. Di mana ada kekudusan di situ. Dan kita harus mulai progresif hidupnya, semakin menjadi serupa dengan gambar Allah. Coba kita lihat, ini yang sering disampaikan Pak Rus di khotbah ya. Coba lihat Roma 8 ayat 29, tidak ada di situ, coba buka Alkitab. Jadi saudara juga buka Alkitab juga supaya tidak lihat LCD terus. Roma 8:29 berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya, perhatikan. Ya, kita sudah dipilih nih, dikuduskan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa saudara? Untuk menjadi apa? Serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Anaknya itu siapa? Yesus. Supaya ia huruf besar. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Yesus harus menjadi gambaran hidup kita. Kita mirip dengan Yesus bukan wajahnya saja. Tetapi karakternya, pemikirannya, ya, cara kita bicara itu disertai, dipenuhi dengan kekudusan.
Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, karakter kita, karena kita udah dikuduskan, maka secara progresif karakter kita juga harus mirip dengan Kristus. Ya. Terus selain mirip dengan Kristus, pikirannya apa? Karakternya, pikirannya, pendengarannya, mendengarkannya hal-hal yang baik. Ya, lalu perkataannya yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, selain status kita yang kudus itu, yang dikuduskan itu, tapi kita juga harus orang-orang kudus, bukan orang-orang kudus, ini orang kudus. Orang kudus, bukan orang kudus, orang-orang kudus. Maka dia juga akan berusaha untuk hidupku kudus. Supaya apa? Semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu. Oh kok terakhir terus ya Pak Timo ya. Yang keempat Bapak Ibu. Karya Allah dalam hidup keselamatan kita. Yaitu Dia memanggil kita. Ya. Ada beberapa panggilan Allah. Yang pertama dipanggil untuk bertobat. Ketika Yesus berkata, ya, karena Allah mengasihi dunia, itu sebenarnya panggilan untuk kita bertobat. Panggilan yang pertama itu. Ya, atau panggilan yang pertama dilakukan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Adam, engkau ada di mana? Itu panggilan Allah yang pertama kepada manusia. Manggil Adam untuk apa saudara? Untuk bertobat. Yesus, Dia datang ke dunia ini menawarkan kasih-Nya. Dan siapa yang bertobat percaya, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan selain itu Bapak Ibu dikatakan, ya di dalam ayat yang ke-14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Itu bukan Timotius ya, itu 1 Tesalonika, 2 Tesalonika yang sama. Masih di ayat yang sama, ini ayat 14, yang tadi ayat 13. Dikatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Siapa yang memanggil Bapak Ibu? Tuhan. Melalui apa? Pemberitaan Injil. Saudara dipanggil karena mendengar Injil. Karena mendengar berita baik daripada Tuhan. Mendengar Sang Juru Selamat itu yang disampaikan. Karena mendengar. Makanya ada lagu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Terus jawaban Bapak Ibu apa? Ku jawab. Bapak Ibu menjawab apa? Amin. Ku jawab dia. Yang hari ini belum yakin bahwa Tuhan itu memilih kita. Maka dengar panggilannya. Ketika Dia memanggil kita untuk diselamatkan. Kita berkata, ya. 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 Lalu Yesus apakah sampai di situ saja? Cukup memanggil untuk diselamatkan? Tidak Bapak Ibu. Dia dikatakan ya di dalam Matius 11 ayat 28. Coba Matius 11 28 apakah ada di situ C? Apakah ada di slide? Oke, kalau ada kita baca sama-sama. Matius 11 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepada siapa? Kepada yang berbeban berat. Saudara, kalau di Alkitab huruf ini warnanya apa? Di Alkitab elektronik ini hurufnya warnanya apa? Merah. Berarti kalau merah dia perkataan siapa? Perkataan Yesus. Dan kalau pagi hari ini Yesus berkata kepada Bapak Ibu. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya pagi hari ini melalui tubuh dan darah Tuhan yang sedang berbeban berat, Tuhan akan meringankan bebanmu. Dia tidak menghilangkan bebannya, tapi dia akan meringankan beban kita. Datang pada Yesus, dengar panggilannya. Hari ini Tuhan memanggil kita. Memanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini dia juga memanggil kita yang sedang ada persoalan, yang sedang ada masalah, yang sedang ada pergumulan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih. Semua capek ngurusi kehidupan Bapak Ibu. Ada yang sudah mulai capek ngurus anak kita. Ada yang sudah mulai capek dengan suami kita, dengan istri kita, dengan karyawan kita. Tinggalkan semua itu. Datang kepada Bapa. Dia akan memberi kelegaan Bapak Ibu. Ada yang sedang berbeban berat, saudara? Ada yang sedang berbeban berat? Tanggalkan segala bebanmu itu. Datang kepada Tuhan. Biarlah hanya menjadi guyonan saja. Nek ora kuat, becake. Nek ora kuat, selehno. Tapi tetap ketika kita menghadapi persoalan, bisa dibecake masalah? Nah, bisa. Bisa masalah digeledakke? Tidak bisa. Tapi Yesus memanggil kita, marilah kepadaku. Memang masih ada beban. Tapi dia memberi apa saudara? Kelegaan. Bahkan dia memberi kekuatan kepada kita. Yang kelima, yang terakhir. Lihatnya dek. Minggu depan saja saudara ya. Pas perjamuan suci lagi nanti kita bahas ini. Kita akan bicara Yerusalem baru. Kita akan bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kita akan bicara from glory to glory nanti di sana saudara ya. Baik, mari kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Saya akan simpulkan firman Allah pada siang pagi hari ini Bapak Ibu. Bahwa karya Tuhan, karya keselamatan bagi manusia. Yaitu karena Allah itu mengasihi kita. Dan yang kedua Allah itu memilih kita. Dan Allah itu menguduskan kita, status kita menjadi orang kudus. Dan dia memanggil kita untuk diselamatkan. Dan tidak hanya diselamatkan, tapi Yesus memanggil bagi kita orang-orang yang sedang berbeban berat, sedang ada pergumulan. Dia berkata, marilah kepadaku. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak saudara, kalau kemarin waktu KKR di Ungaran, banyak orang yang dilawat Tuhan. Ketika saya bilang siapa yang mau di jamaah Tuhan, atarkol ke depan. Hampir separuh itu maju ke depan Bapak Ibu. Dan ternyata memang hari-hari ini sedang banyak pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan. Melalui kuasa persekutuan dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Mari kita akan datang kepadanya. Pulang dari tempat ini pagi hari ini, saudara mendapat kelegaan. Siapapun saudara yang sedang berbeban berat, siapapun yang sedang letih lesu, mari ikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara pulang, saya ulangi lagi, saudara pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, merenungkan sejenak firman Allah. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita.
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia binasa, dia disalib untuk kita. Sehingga kita beroleh keselamatan. Kita mendapat hidup yang kekal. Kita juga sudah dipilih untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kita dipilih untuk menjadi penghuni-penghuni kerajaan Allah. Kita juga dikuduskan. Seharusnya kita menjadi orang berdosa, orang yang hina, orang yang busuk, orang yang jahat. Tapi dia kuduskan kita. Maka dari itu mari kita terus menjaga kekudusan itu. Sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dia panggil kita. Dengar dia panggil nama saya. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan untuk berlutut. Dia panggil namamu. Oh, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil. Amin. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Ku jawab dia. Ya. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. 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 Ku jawab dia Tuhan. Ku jawab dia Tuhan. Ku jawab dia. Pagi hari ini kami mendengar panggilan-Mu Tuhan. Panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami meyakini panggilan keselamatan sudah kami terima. Kami meyakini kami sudah dipilih. Kami meyakini sudah dikuduskan. Seperti Tuhan pagi hari akan menguduskan roti dan anggur ini. Diubah menjadi anggur yang penuh kuasa. Roti yang penuh kuasa. Nah, firman Allah berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kalian semua. Kami meyakini ini adalah tubuh Tuhan yang tercapik-capik. Dan kehidupan kami yang ditanggungnya oleh Tuhan. Tuhan Yesus layakkan pelayan-pelayan perjamuan untuk melayani perjamuan Tuhan. Layakkan Tuhan, layakkan anak-anakmu, hamba-hambamu, layakkan untuk melayani perjamuan. Menjadi roti yang terpecah-pecah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin setiap orang yang meminum dan memakan anggur dan roti ini, maka mereka akan dipulihkan, mereka akan dikuduskan, mereka disucikan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan tubuh dan darah Tuhan ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Pada waktu makan perjamuan malam Yesus bersama murid-muridnya, dia duduk, lalu ia mengambil roti, lalu ia memecah-mecahkannya dan membagi-baginya. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kalian semua. Lalu Yesus mengangkat cawan dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Dengan tujuan untuk menghapus dosa manusia. Yesus berkata, minumlah dari cawan ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Haleluya, haleluya. Dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Mari kita jawab bersama-sama, katakan ya Tuhan, jawab dia, ya, ya, jawab dia, dia, ya, ku jawab dia. Ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia, dia. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Mari kita datang kepada Tuhan semua yang letih, lesu, berbeban berat. Ia memanggil saudara, marilah. Marilah kepadaku. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Katakan ku jawab dia, ku jawab dia. Dia, dia, dia. Haleluya. Ku jawab dia, dia. Ku jawab dia, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia, 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 ku jawab dia. Ada yang belum dilayani Bapak Ibu? Mumpung pelayan-pelayan perjamuan masih ada di sini. Ku jawab dia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Dia, dia. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Dengar panggilannya saudara, dia memanggil kita. Saudara yang pagi ini datang bawa persoalan dan beban yang berat. Yakinlah, setelah saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, saudara akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Imani itu saudara. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Kalau saudara percaya dengan iman, ketika saudara makan roti ini, atau tubuh Tuhan ini, saudara sedang bersekutu dengan tubuh kebangkitan dan kematian Tuhan. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita dipulihkan dan dikuatkan. Nikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan. Haleluya. Dia memberi kelegaan kepada kita. Ia memberi pertolongan kepada kita. Haleluya. Dia tidak hanya memberi pertolongan. Dia juga akan mentahirkan kita. Menguduskan kita. Melalui kematian dan melalui darahnya yang suci ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya pagi hari ini?
Tuhan akan sucikan hidup kita dengan darah Tuhan. Apakah saudara percaya sakit Bapak Ibu akan disembuhkan Tuhan dengan darah Yesus? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alami persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Melalui kuasa kematian dan kebangkitannya. Hidup kita dipulihkan. Hidup kita diberkati. Hidup kita disembuhkan yang sakit. Kita dikuatkan. Haleluya. Rasakan kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Mari sekali lagi saya mengajak saudara, angkat tanganmu. Yang berbeban berat. Yang letih lesu, angkat tanganmu. Beban berat, letih lesu, angkat tanganmu. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini. Bapak Ibu membawa kemenangan. Keluar dari tempat ini. Bapak Ibu membawa sukacita surga. Keluar dari tempat ini. Bapak Ibu membawa pemulihan. Yesus datang membawa pemulihan. Keluarga kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan. Sekolah kita dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari kita menyambutnya dengan berkat.